Oke, coba bayangin skenario ini. Ada seorang pria, kelihatannya sih biasa aja, punya kerjaan, punya hobi, ya sekilas nggak ada yang aneh dari dia. Tapi pria yang sama ini secara biologis adalah ayah dari ratusan anak, ratusan. Dan anak-anaknya tersebar di berbagai belahan dunia. Dan ini bukan skrip film fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan dari dunia donor sperma. Sebuah dunia di mana harapan besar seringkali bersinggungan sama kontroversi yang wow, nggak terduga. Oke, mari kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Karena bagi jutaan pasangan di luar sana yang lagi berjuang mati-matian buat punya anak, teknologi ini tuh kayak cahaya di ujung terowongan. Konsep dasarnya sebenarnya simpel banget. Donor sperma itu ya sebuah prosedur di mana seorang pria secara sukarela mendonasikan spermanya. Sperma ini nanti dipakai buat membantu proses kehamilan, entah itu lewat inseminasi buatan atau program bayi tabung. Terus siapa aja yang butuh ini? Nah, ternyata banyak banget. Mulai dari pasangan yang suaminya mungkin punya masalah kesuburan, atau pasangan yang mau menghindari resiko menurunkan penyakit genetik serius. Bahkan di negara-negara yang aturannya lebih longgar, wanita lajang atau pasangan sesama jenis juga bisa membangun keluarga lewat cara ini. Jadi buat mereka, ini bukan cuma teknologi, ini adalah sebuah harapan. Tapi, jangan mikir jadi donor itu gampang. Justru sebaliknya, untuk bisa jadi donor sperma, seorang pria itu harus ngelewatin saringan yang ketatnya minta ampun. Serius, ini bukan buat sembarang orang. Nah, sekarang pertanyaan iseng nih buat para pria yang lagi nonton. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kira-kira kalian bakal lolos nggak seleksi super elit ini? Mari kita lihat syarat-syaratnya. Jadi paling nggak ada 5 ujian utama nih. 1. Latar belakang genetik kamu bakal dikuliti habis-habisan. 2. Fisik dan penampilan juga jadi pertimbangan. 3. Kesehatanmu harus prima, nggak boleh ada celah. 4. Pendidikan tinggi itu jadi nilai plus banget. Dan yang paling penting, kualitas sperma harus level juara. Biar lebih jelas, usianya harus di rentang emas, 18 sampai 39 tahun. Harus sehat walafiat, bebas penyakit menular dan kelainan genetik. Bahkan riwayat kesehatan keluarga sampai kakek nenek bakal dicek. Dan ini yang menarik, bank sperma itu nggak malu-malu loh buat bilang mereka cari donor yang berpendidikan tinggi dan ya, good looking. Kenapa? Simple, karena klien mereka juga pengen dapat keturunan dengan bibit terbaik. Oke, katakanlah sampel super ini udah didapat. Pertanyaannya, gimana cara nyimpennya biar bisa awet bertahun-tahun? Nah, disinilah sains modern unjuk gigi. Ada teknologi canggih namanya kriopreservasi. Gampangnya, ini adalah proses pembekuan super cepat dan super dingin. Sampel sperma itu dibekukan pakai nitrogen cair yang bikin sperma itu bisa disimpan selama puluhan tahun tanpa kehilangan kualitasnya secara drastis. Dan ini dia angkanya. Minus 196 derajat Celcius. Itu gila, lebih dingin dari musim dingin paling ekstrim di Kutub Utara. Teknologi ini benar-benar kayak membekukan waktu dalam tabung kecil. Tapi, di balik semua harapan dan teknologi yang keren ini, ternyata ada sisi gelapnya. Sisi yang jarang dibicarakan, yang membuka dilema etis dan sosial yang luar biasa rumit. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka acak. Ada kasus nyata di Belanda, di mana satu orang donor diperkirakan jadi ayah biologis dari 550 anak. Ya, kamu nggak salah dengar. 550. Satu orang. Sekarang, coba kita berhenti sejenak dan berpikir, apa coba resikonya kalau ratusan orang atau bahkan ribuan ternyata punya ayah biologis yang sama, dan mereka semua nggak saling kenal? Risikonya itu kayak daftar mimpi buruk. Kemungkinan terjadinya pernikahan sedarah atau incest yang nggak disengaja jadi naik drastis. Kalau ternyata si donor bawa gen penyakit langka, penyakit itu bisa menyebar kayak wabah. Belum lagi masalah krisis identitas buat anak-anaknya nanti. Riwayat medis keluarga jadi kabur. Ini beneran kayak bom waktu, baik secara genetik maupun sosial. Oke, kita udah lihat gimana prakteknya di dunia. Sekarang pertanyaan terpenting, gimana hukum di Indonesia ngatur soal ini? Nah, kalau di sini jawabannya sangat-sangat jelas dan tegas. Ini dia kuncinya. Undang-undang kesehatan kita ngomongnya lugas banget. Semua upaya kehamilan pakai bantuan teknologi, entah itu bayi tabung atau inseminasi, hanya dan hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Titik. Artinya, harus pakai sel telur dan sperma dari pasangan itu sendiri.
Bedanya jauh banget. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia misalnya, di sana prakteknya lebih fleksibel, bahkan wanita lajang pun bisa. Tapi di Indonesia, aturannya kaku. Nggak ada ruang sama sekali buat donor dari pihak ketiga. Kenapa? Karena hukum kita memprioritaskan kejelasan status dan garis keturunan anak. Dan dari sisi agama, pandangannya juga sejalan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI udah ngeluarin fatwa bahwa menerima sperma dari donor yang bukan suami sah itu hukumnya haram. Alasannya kuat, statusnya disamakan dengan zina karena bikin nasab atau garis keturunan si anak jadi nggak jelas. Jadi kita sampai di kesimpulan bahwa ini tuh kayak koin dengan dua sisi yang berseberangan. Di satu sisi, donor sperma itu bisa jadi keajaiban teknologi yang ngasih harapan. Tapi di sisi lain, kalau nggak diatur dengan super hati-hati, ini bisa membuka kotak Pandora yang isinya masalah etis, hukum, dan sosial yang pelik banget. Pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah donor sperma ini sebuah solusi kemanusiaan yang brilian, atau jangan-jangan kita malah sedang menciptakan masalah baru yang dampaknya jauh lebih besar buat generasi yang akan datang? Dan untuk pertanyaan sebesar ini, jawabannya nggak pernah ada yang mudah.